Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan induk dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Makna dari Al-Quran terangkum dalam 7 ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada perbedaan pendapat mengenai tafsir Al-Quran tentang surah Al-Fatihah pada ayat pertama ini, karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisah antar surat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam salat. Dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir atau tidak keras. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji kepunyaan Allah yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rabb kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah ditujukan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rabb yang hanya boleh ditunjukkan kepada Allah, bukan yang lainnya. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan makna sangat. Berarti Allah menegaskan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat di dunia dan akhirat. Allah menggunakan frase Maha Penyayang khusus bagi kaum mukmin dan tidak boleh ada hambanya yang menggunakan nama tersebut. Ayat keempat, Malik Yaumiddin. Artinya pemilik hari pembalasan. Dia, Allah, adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia kepada hari akhirat disebabkan di sana tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim akhirat sebagai miliknya, dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan, supaya tujuan pembicara fokus pada apa yang akan diutarakan. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kalimat ini menunjukkan penyucian diri dari kemusyrikan. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan merupakan penyucian diri apa yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala hanya kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawassul
dengan sifat-sifat yang tinggi dan amal soleh. Setelah seseorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal soleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Ayat terakhir, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada kalimat jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka menafsirkan yaitu jalan yang lurus. Jalan yang telah diberi nikmat yaitu jalan orang-orang yang telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Penggalan kata bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, hal ini merupakan orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran para rasulnya. Mereka tidak memiliki pengetahuan dan mengikuti kesesatan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui tafsir tadi di atas, semoga kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tergolong dari hamba yang taat akan perintah Allah dan mampu menjauhi segala larangannya. Demikian secara singkat tafsir daripada surah Al-Fatihah yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.